धमकी दे रहे हैं कि हम तुम्हारे ऊपर केस करेंगे। तो अब अगर वो साबित नहीं करेंगे तो मैं उनके ऊपर केस करूंगा भाई। Dia bilang mereka kemarin chat juga, kita mau lapor ke polisi dan kita mending kamu pulang aja baik-baik, gak usah perpanjang gitu. Itu siapa bilang? Mereka. Dan dia bilang apa, kalau saya salah saya harus lari, tapi saya gak salah, saya benar. Terus tapi kalau kalian mau lapor sekarang saya akan maju. Dia bilang kalau saya kemarin pun dia perpanjang visa gara-gara ini. Dia bilang kalau tanggal 14 saya pergi, nanti semua orang di sini akan memikir saya yang salah dan saya lari. Makanya dia उनकी जितनी वीडियो है निशा की, हर वीडियो उठाकर देख लो, हर जगह उसने मुझे गाली दिया है और मुझे बदनाम किया है। और मेरी पूरी वीडियो उठा के देख लो सोशल मीडिया पे, हमेशा मैंने उनकी इज्जत को बचाया है, उनका ख्याल रखा। Abang mungkin dari kemarin berapa video pun lihat dari si cewek, gak ada satu kata pun baik buat dia. Dan berapapun video dari Asib, gak ada satu kata pun jelek buat dia. Cuma dia apa mau klarifikasi tentang diri sendiri tapi gak mau jelekin. Iya. Nah, dari kemarin itu kan Ali masih kekeh ya. Sampai ada di satu video itu Atas pernah bilang udah Ali udah selesai, udah nggak mau ngebahas masalah ini, dan Ali kayaknya sudah bisa menerima kalau dia sudah tidak mau. Benar ya? Benar. Itu gini cerita. Sebelum kita pergi pagi-pagi MBR, dia pernah berkata sama aku, saya bilang kamu kalau pulang India akan lupa gak semua ini apa yang terjadi sama kamu. Dia bilang gampang banget, saya sampai sekarang tahan rasa sakit, tapi kalau sekali saya udah cukup nangis, udah keluar semua. Setelah pagi-pagi MBR, saat mereka harus ketemu dan selesai, dia pergi ceweknya, dia gak mau ketemu, dan apa, dia rasa sakit banget itu. Itu terjadi kenapa? Karena pagi-pagi MBR bilang ke message aku, oke kak, kita mau klarifikasi berdua mereka depan dan kakak harus datang dan selesaikan gitu. Saya bilang, aku tunggu ini. Oke, kalau mau ketemu depan, biar tahu siapa salah, siapa baik, memaafkan saling, selesai masalah. Dia gak tidur, dia bilang aku, saya mau beli baju. Udahlah, saya bawa dia ke mall, saya belikan baju. Aku merasakan mungkin dia mau ketemu, mau ganteng-ganteng gitu. Aku bawa dia gunting rambut, berebo. Habis pulang jam 12 dia masih ada effort seperti itu ya. Kita masak, makan. Karena pagi-pagi yang biar dari sini 2 jam, 3 jam kalau pagi-pagi kita pergi. Kita gak tidur. Saya dan tim saya gak ada yang tidur. Istri saya hamil aja gak tidur. Satu malam, karena pagi jam 4 kita mau berangkat, jam 5 mau berangkat, jam 4 kita mandi, siap. Jam 5 berangkat dari sini. Dari sini, kita on the way. Habis makan, kita on the way ke sana. Sampai jam 7.30, langsung ke Trans TV. Nah, saat saya udah sampai, saya message kak, saya sudah sampai. Mereka suruh aku tunggu di basement. Kok tunggu? Karena sebelumnya nggak pernah mereka bilang gitu, tunggu. Mereka bilang langsung ke makeup room. Iya, biasa begitu. Tunggu. Oke, saya tunggu jam 7.30 sampai jam 8.30 saya tunggu. Saya message, kak, kok lama banget? Ya kak, itu ada yang lagi kita ngobrol. Oke, jam 8.30 sampai jam 9.30 masih tunggu. Saya suruh 2 jam tuh nunggu. Saya suruh editor aku buka Trans TV live jam 10 udah selesai ya, cara mereka mau masuk kita kapan dan bicara kapan. Saya buka live, tiba-tiba Nisa lagi live sendiri. Dia kaget, kok sendiri sih? Saya di dalam hati marah banget, kayak kok gitu kalian gak kasih kita brief kayak gini, kalau mau begini. Udah, saya message, kak gimana ini cerita, kak sebentar nanti kita ke sana, kita jelasin. Sebelum jam 10.15 menit mereka turun ke basement, kita cuma dapat 15 menit. Oke. Masih aku berharap mungkin mereka pertama segmen mau ngobrol sama Nisa, habis itu Nisa depan Asib, selesai gitu. Mereka datang ke basement, oh kak maaf ya, pengacaranya kakak bilang Ali gak boleh lihat Nisa, kalau ada Ali lihat Nisa nanti mereka nuntut kita. Kok gitu? Saya bilang, di saat itu Ali down banget saja. Ya kayak, kok aku jahat banget segitu, gak bisa lihat juga ya, padahal hubungan 1 tahun lebih gitu. Saya bawa dia, saya ini gak tahan karena dia perut sakit banget. Kita jalan ke Trans TV. Saat masuk,
kita kan masih berharap belakang kamera aja bisa lihat kok, mungkin depan kamera gak bisa. Nah, saat kita masuk saya tanya mana mereka, mereka udah pergi. Padahal mereka gak pergi, mereka sembunyi di kamar sana. Terus kita dapat berapa menit? Di satu malam kita gak tidur, siap 15 menit untuk live saja. Setelah live, itu pun kita belum selesai, udah selesai live, masih down. Karena dari pertanyaan satu, ada host tanya ke Nisa, kamu mau gak sama Ali? Gak mau. Kalau dia sama cewek lain gimana? Gak apa-apa. Itu dia udah dengar di live. Habis itu dia tanya ke dia, kamu masih mau gak sama Nisa? Masih mau. Masih mau. Di saat itu, detik itu. Di situ dia, abang gak percaya pertama kali aku lihat cowok nangis kayak gini. Mungkin udah lihat kalian video, depan kamera dia tahan-tahan, setelah tutup kamera, saya bawa dia ke basement, 40 menit dia nangis sampai segitu. Gitu. Sumpah 40 menit, saya ada 40 menit itu video, tapi saya gak upload. Fanny bilang aku jangan upload ini, nanti dia mungkin merasa gak enak. Saya upload sedikit klip aja. Habis itu saya duduk di mobil, dia langsung tidur, habis nangis langsung tidur di mobil, bawa ke kamar. Dia pagi sampai malam tidur, tapi kita kira tidur tapi di kamar dia nangis. Malam aku bangunin dia untuk makan, matanya bengkak. Di situ mereka harus ketemu dan selesai. Kan ada depan kamera, ada media, udah ada acara juga. Terus sekarang mereka bilang, ayo kita mau damai, kita ketemu privacy. Sampai sekarang yang dukung dia, support dia, mereka nggak tahu apa yang akan terjadi kalau kalian ketemu di privacy. उसने YouTube पे क्या बोला कि मैं वीडियो और फोटो भेजने के लिए उसको मजबूर करता था। अल्लाह की कसम 24 घंटे में 7-8 घंटे वो मेरे साथ वीडियो कॉल करती थी। तो क्या ये सब मैं मजबूर करता था 1.5 साल तक? इसको बोलो। Dia bilang satu tahun 6 bulan dia pernah bilang aku memaksa dia untuk dia tertekan kan. Apakah dia setiap hari tertekan dalam 24 jam 6 jam dia telepon aku, video call aku? Kok bisa tertekan segitu banget? वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है भाई कि मैं बहुत सारी औरतों से बात करता हूँ। बस उसे ये मैसेज दो कि वो सिर्फ साबित करे बस। अगर मैं गलत हूँ तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ। अगर वो एक भी मैसेज प्रूफ से साबित करे कि मैं बहुत सारी औरतों से बात करता हूँ, मेरे बहुत सारे सिम कार्ड हैं, जो सज़ा है मैं लेने के लिए तैयार हूँ। Nah, ini sekarang lebih kuat ceritanya. Terakhir mungkin ini harusnya selesai di sini. Dia bilang, kalau dia bilang kan saya pernah ngobrol sama banyak cewek atau saya pernah chat sama banyak cewek yang kayak kotor chat, Apa? yang jelek chat, yang kayak Chat yang vulgar. vulgar itu. Dia bilang, buktikan saja. Saya siap untuk masuk penjara dan saya siap untuk meminta maaf. Kalau memang itu terbukti. Iya. Dan dia bilang dia punya banyak nomor. Buktikan saya punya nomor lebih dari 1. Saya siap untuk apapun. Berarti dia sama si cewek itu masih berhubungan dong, masih chat-chatan. Baru kemarin malam dia chat. Ini aku ada. Ini kan bang. Semenjak dia bilang ke podcast itu dia pernah chat sama cewek ini, yang ini nomornya. Dia gak kenal ini nomor siapa dan mereka gak sebut nama Ali. Siapa yang chat jorok kayak gini? Jadi ini dikirim ke si Podcast itu tunjukin di mana dia baca saya ingin melihat pantat besar Anda, saya ingin bercium gitu. Ini bukan nomor Ali yang ini. Iya tadi udah kita tunjukin. Yang di terakhir nomornya dia ada 3864. Di nomor yang fake itu 4520. Oke. तुम किसी का भी चैट दिखा के मुझ पे इल्ज़ाम लगाओगी? Habis itu dia ini kasih ID card aku juga, ID card Saudi. Dia bilang siapapun mau cek silahkan. Atas nama saya ada berapa SIM. Habis itu dia tanya si cewek itu, dia kan udah blokir. Terus dia buka blokir, kenapa kamu bohong segini? Ini lihat. Ini si cewek. Nomornya ya, cewek. Asik tanya, apakah kamu benar itu? Dia bilang apa? Aku tidak tahu. Kalau kamu tidak tahu, kamu gak bisa buktikan, gak bisa cerita di sosmed. Iya, benar. Jadi jatuhnya adalah pencemaran nama baik. Itu dia bilang kemarin, kalau saya lakukan kayak gini nanti kamu yang susah. Tapi dia masih berharap dia selesai baik-baik.
Kalau ini gampang banget kita pengacara saya bicarakan, dia bilang kita Senin ketemu dan kita lanjut. Tapi dia, aku berusaha mau nelpon orangnya tapi dia gak angkat-angkat. Kalau kamu gak tahu, Kenapa ngomong di podcast kalau ini belum suatu kebenaran gitu kan? जब तुम्हारे पास सबूत नहीं था तो उसको सोशल मीडिया पे तुमने क्यों दिखाया कि मैं दूसरी औरत से बात करता dia हूँ? bilang kalau kamu gak punya bukti, kenapa kamu bisa angkat bicara di sosmed jelekan nama saya? पूरे इंडिया का हर इंसान देखता है कि एक मुसलमान औरत हमको इतनी दूर से बुला के मेरे साथ क्या कर रही है। ये बताओ, ये बताने वाली चीज़ है। Dia bilang satu India sama Indonesia lihat seorang muslimah, perempuan muslimah ajak saya sini dan lakukan apa sama saya. इतना तुम हमको बदनाम कर चुकी हो और आज भी तुम वीडियो मुझे गाली देकर बनाती हो कि मैं अच्छा नहीं हूँ, मैं बुरा हूँ। इतना कुछ करने के बाद भी तुम्हें जरा सा भी एहसास तुम्हारे दिल में नहीं है कि तुम गलत हो। Dia bilang setelah kamu lakukan sampai segitunya sama kamu tuh, kamu masih jelekin aku, masih gak merasa kamu salah. Dan menurutku kalau abang kita perjalanan gak tidur satu malam, gimana muka kita ya? Dari India ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Vojo, dari Vojo dia tunggu sampai pagi gak tidur gak makan, dan masih dia. मैं कसम खुदा 2 दिन खाना नहीं खाया जब उसके घर पे गया। पूरा दिन और रात ऐसे बैठे था, पूरी रात और पूरा दिन। Dia bilang sumpah demi Allah, saya gak makan 2 hari saat saya pergi ke rumah dia sampai pagi sampai malam, pagi sampai malam, pagi sampai malam. मैं एक बात पूछता हूँ अभी इनसे, ये इंडोनेशिया में रहते हैं, मैं इनको इंडिया में बुलाऊं तो ये सऊदी अरब जाएं, सऊदी अरब से इंडिया जाएं, मेरे घर ये पहुंच के मैं बोलूं मैं तुम्हें पहचानता नहीं हूं, तो इन्हें कितनी तकलीफ होगी। Dia bilang ini abang orang Indonesia kan. Sekarang saya tanya abang ini, saya undang abang ini dari sini pergi ke Dubai, dari Dubai pergi ke India, terus abang dari India cari rumah saya susah-susah, tapi saat abang sampai ke rumah saya bilang saya gak kenal kamu, gimana rasa? Saya sate. Saya bakar rumahnya. Saya bakar rumahnya. कह रहा है कि मैं तुम्हारा घर जला दूंगा. मुझे भी यही एहसास हो रहा है। Dia bilang ini saya rasa. Sakit hati itu benar-benar. Nah, dan mereka gampang aja bilang ya udah kamu pulang aja. Aduh. Kemarin malam aja setelah dia podcast di situ, di apa, di mana dia tunjukin nomor, dia pulang dia chat manis-manis masih sama dia. Terus saya mikir dia di media pergi tegas. Terus dia pulang baik-baik chat sama dia biar dia gak lakukan hal sama gitu. Oke. Saya pun nggak tahu pengen mau ikut campur gimana ya. Kemarin ada di podcast satu kata lagi, keluarga saya gak setuju dan Ali pernah suruh aku kabur dari rumah. Itu kata benar. Ali pernah suruh dia kabur dari rumah. Tapi kenapa? Dia jelekin keluarga sendiri di depan Ali. Dia bilang keluarga aku kasar, abang aku mukul-mukul aku, sampai dia tunjukin bekas mukulan. Tunjukin, Ali kasihan. Ya kalau keluarga gak setuju ya udah, ayo keluar aja. Tapi ada alasannya karena dia jelekin keluarga sendiri dulu. Untuk uang mau minta atau untuk keluarga saya gak setuju, abang kasar mukul. Sampai kemarin kita podcast, dia bilang dia tertekan dari keluarga. Iya. Ada kan Iya, ada. kata-kata? Itu karena dia tahu keluarganya kasar sama cewek. makanya Ali memastikan si cewek itu Udah kita luar aja nikah dari Iya. rumah. Oke. Dan dia juga mau, makanya dia pernah kabur dari rumah. वो जब मेरे से बात करती है तो कहती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ, शादी करना चाहती हूँ। जब उस अपनी फैमिली में जाती है तो कहती है कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। Saat dia chat sama aku, dia bilang aku sayang sama kamu, aku mau menikahi sama kamu. Tapi saat dia pergi ke keluarga dia bilang aku gak mau sama dia. बहुत सारी लड़कियां शादी करने की बोली, अगर मेरे को करना ही होता तो अब तक हाँ कर देता मैं। Dia bilang banyak cewek yang sekarang suruh aku ajak aku nikah. Kalau aku mau udah lama. Ya. Aku mau sampaikan kalau ada mereka yang nonton, tolong kan bisa selesai berapa cepat ini kita selesaikan, karena makin lama kita makin banyak cerita bongkar dan itu gak bagus. Seorang cewek yang tertutup dan muslimah itu gak bagus. Makin lama makin jelek. Iya. Makin keluarkan cerita yang dia gak mau. Dia gak pengen. Pertama abang tahu kan dia gak pengen mau tunjukin chat. Iya. Kata dia itu privacy banget.
Tapi sekarang untuk jaga nama dia akan sedikit-sedikit diluruskan. Makin lama ini makin susah. Dan saya nggak bisa, kalau ini akan bentar lagi mau masuk ke hukum, saya punya kerja banyak lagi. Iya. Semua berhenti, saya punya tanggung jawab sendiri. Semua. Dan apalagi makin lama kalau ini makin lanjut, orang-orang mikir saya manfaatkan.